Dan saya kepingin menggerogoti kepalanya gitu. Ini tuh apa sih, apa yang membuat beliau bisa menulis sebaik itu gitu. Hai Alfat Squad, welcome back to Alfat Podcast, tentunya di segmen Ruang Kreatif. Hai Alfat Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Balik lagi bareng aku Dania Ulfa. Jadi di podcast kali ini, topik pembahasannya adalah career journey dari guest kita yang spesial yang berkecimpung di dunia penulisan. Dan pastinya kita juga akan membahas tentang the art of copywriting. Oke, langsung aja. Hai Kak. Halo Oke. Dani, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Kak Hima gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ini sebetulnya agak kurang enak badan, tapi Oh iya. ya harus terus jalan. Iya. Sebelumnya terima kasih banget nih Kak udah menyempatkan waktunya untuk jadi guest spesial nih di Elevate Podcast kali ini. Mungkin bisa Sama-sama, terima kasih sudah memperkenalkan mengundang. diri dulu Kak Hima? Ya. Boleh? Oke, halo semuanya, selamat pagi. Nama saya Himawan, biasa saya dipanggil Him. Sekarang saya adalah seorang product copywriter di salah satu perusahaan teknologi di Indonesia. Kesibukan yang lain, saya lagi ngadain program edukasi namanya UX Writing Satellite Camp, di mana di situ tiap minggu semua orang bisa belajar tentang UX writing dan untuk sekarang secara gratis. Kurang lebih itu sih. Oke. Nah, ini kalau aku lihat nih dari profilnya Kak Hima di Instagram. Nah, Kak Hima ini kan suka nulis nih ya, emang untuk posisinya juga writer ya, bisa dibilang writer. Nah, bisa ceritain sedikit nggak sih Kak, awal mulanya untuk suka nulis itu gimana sih dan akhirnya bisa terjun ke dunia penulisan secara profesional? Oke. Wah, awal mulanya bisa suka sama nulis. Mungkin karena dulu saya setiap sebelum tidur sama mama dikasih buku bacaan kali ya. Jadi kayak setiap sebelum tidur tuh minimal 10 menit habisin waktu, bukan habisin sih bahasanya, investasi waktu kata Oh iya, beliau. benar. Itu untuk baca buku gitu. Dan terus Ya. buku apa, ya apa aja, yang penting matanya tuh ngelihat tulisan di atas kertas gitu. Terus ya udah dari situ mulai seneng dan jadi hobi sampai akhirnya jadi edukasi gitu, sampai saya sekolahnya sekolah menulis gitu. Dan ya, dan saya nggak menyesali itu gitu, meskipun awal-awal kayak banyak yang meragukan gitu, jurusan sastra, jurusan bahasa tuh mau jadi apa gitu Iya, nanti. benar banget, benar-benar. Iya, itu saya sekarang ketawa aja dengar pertanyaan itu, karena ya justru bahasa itu salah satu pekerjaan kreatif yang nggak akan pernah bisa digantiin sama robot gitu. Beda Iya. sama apa namanya, any type of job yang dia berbasis komputasi atau hitung-hitungan, itu kan bisa digantikan gitu dengan mudah. Tapi kalau bahasa, saya nggak pernah tuh lihat robot bisa ngerjain copywriting, itu saya nggak pernah lihat gitu. Jadi kalau ada yang bisa tahu, tolong kasih tahu saya sekarang gitu. Iya. Bisa Karena tulis di saya merasa komentar ya. terancam Iya. Iya, gitu. iya. Cuman awal mulanya saya suka nulis karena dulu suka baca sih. Iya, membiasakan diri dari kecil gitu ya, akhirnya suka membaca, lalu suka menulis ya. Karena berhubung hobi dan berarti kan sekarang istilahnya nggak punya skill, kemampuan nih di bidang penulisan. Dan aku, sebenarnya aku juga dulu pernah lihat postingan Kak Hima sebelumnya, yang mana juga menulis puisi-puisi gitu kan ya. Itu ada nggak sih rencana untuk buat buku nih, buku sendiri, karya sendiri gitu? Kalau ditanya, saya salah satu mimpi terbesar saya sampai sekarang adalah bikin buku. Oh, wah, Tapi ditunggu. kalau kalau bukunya apa, sekarang sih kepikirannya buku puisi, karena ya dulu saya suka nulis puisi, karena juga dulu waktu kuliah ada satu mata kuliah ini yang saya suka banget, dosennya keren banget dan materinya oke banget, sehingga sampai sekarang saya masih melakukan ya nulis puisi gitu karena sesuka itu. Iya.
Jadi ada rencana kok, tapi kapannya itu tanda tanya Iya, besar. ditunggu banget loh ini Kak. Soalnya aku Waduh. salah satu penikmat puisi karya Kak Hima. Oh Gitu. gitu. Waduh, terima Iya, kasih kalau gitu. iya. Nah, untuk posisi saat ini nih, itu kan UX writer ya kalau nggak salah. Itu Ya. selain copywriting, UX writing dan sejenisnya ini, Kak Mhm. Hima ini suka eksplorasi di bidang apa lagi sih? Untuk mungkin di bidang content creating atau gimana? Waduh, saya banyak banget. Saya Iya. lagi suka banget dengan anything related to digital. Jadi ya apa namanya, saya tertarik sama design research. Saya kepingin belajar apa namanya artificial intelligence. Mm-mm. Saya pengen juga belajar ya content creating gitu. Sekarang kan ya orang udah beralih ke digital dan ya apalagi sekarang apa istilahnya lockdown lagi, semua orang Iya. ya berakses konten ya udah di digital gitu. Dan kalau kita nggak bisa creating something di platform digital ya kan ketinggalan gitu. Jadi saya pengen banget memperdalam itu digital media, digital anything digital lah basically. Um, Iya, oke. Nah, karena emang basicnya kayak Hima ini kan suka eksplorasi banyak hal nih, suka belajar banyak hal juga. Nah, itu kan mungkin jadi salah satu kenapa aku juga banyak lihat Kak Hima jadi pembicara nih, speaker di berbagai webinar, terus bahkan jadi tutor juga di salah satu platform gitu kan. Nah, bisa nggak sih ceritain awal mulanya tuh kok bisa diundang ke beberapa event-event gitu, gimana gitu? Waduh, saya juga nggak tahu sih jujur ya. Iya. Pokoknya awal-awal tuh pas saya posting di Instagram itu soal 5 gaya copywriting paling populer. Jadi konten itu adalah konten karusel Instagram saya pertama yang diadaptasi dari artikel panjang saya di LinkedIn. Jadi sebelumnya saya suka nulis di LinkedIn kan artikel panjang bahasa Inggris. Terus aduh Instagram saya sepi nih soalnya kan waktu itu awal-awal udah orang nggak boleh travel kan. Iya. Jadi udahlah saya sementara itu saya suka foto travel dan ya Mm-mm. pamer-pamer gitu. Apa namanya? Tapi karena nggak bisa jalan-jalan jadinya nggak ada konten lagi kan. Aduh, Iya. feed saya diisi apa nih gitu. Akhirnya ya udah kepikiran ya udahlah saya bagi ilmu aja yang di LinkedIn saya Mm-mm. terjemahkan ke dalam Instagram. Terus itu dapat reaksi yang cukup positif dan dari situ mulai berdatangan tuh Kak Himawan boleh share nggak apa yang di share di kontennya. Kita penasaran nih lebih lanjut Kak Himawan ini kan nulisnya 5 kita mau tahu 10 Kak gitu. Jadi Oke. banyak banget dari situ yang pada akhirnya minta minta saya untuk bicara gitu. Oke. Tapi kayaknya kalau dilacak-lacak balik dari itu sih akarnya. Mhm. Mm-mm. Iya. Jadi kalau karena emang sekarang jam terbangnya Kak Hima ini udah tinggi ya, udah udah kerja Waduh, full time enggak lah. sendiri, terus diundang ke sana dan kemari gitu kan. Nah, kalau Kak Hima sendiri nih lebih nyaman dan senang jadi speaker atau tutor atau nge-manage orang lah Mm. gitu atau menjadi doers atau yang di manage nih. Eh, Dua-duanya nggak bisa ya. Boleh kalau bisa dua, Eh, kenapa pilih satu ya? iya, kalau bisa Ya dua udah. kenapa pilih satu? Maksudnya kalau pertanyaannya adalah apakah saya player atau ya penonton atau pemain? Ya, saya tentu saja pengennya jadi pemain. Mm-mm. Maksudnya kalau emang saya tahu saya punya kapasitas dan saya punya ilmu, meskipun nggak banyak gitu, tapi saya punya dan itu saya bisa bagikan. Kenapa harus saya sembunyi-sembunyiin gitu? Toh Iya, juga benar. istilahnya kayak saya ingat ada satu quote ini, jangan pelit ilmu karena satu gitarnya boleh sama nih, tapi Mm-mm. tangannya kan beda. Bisa Iya. jadi gitarnya secakep apapun, tapi kalau tangannya emang dia pro ya bakal cakep, tapi kalau tangannya masih amatir, mau gitarnya sebagus apapun juga terdengarnya akan amatir gitu. Jadi Iya, benar. saya pengen jadi pemain, tapi kadangkala kalau memang saya butuh observasi atau misalnya butuh inspirasi gitu, oh orang lain tuh udah melakukan apa sih gitu, dan kira-kira gimana ya mereka bisa saya colong tanda kutip ilmunya Iya. dan jadi punya saya sendiri, ya saya jadi penonton gitu. Jadi dua-duanya sih. Iya, terus Mm-mm. sebenarnya waktu itu juga sempat ikut nih webinarnya Kak Hima. Hmm. Nah dulu kan sempat ada moderator yang bilang,
Kak Hima sempat ngomong nih, kalau misalnya saya Hmm, lebih prefer disebut sebagai, maksudnya kayak orang yang berpengalaman daripada yang expert. Bener nggak tuh? Pernah nggak ya hmm, ngomong kayak gitu? Nah, iya. Kenapa tuh Mas emangnya? kayaknya. Iya. Kayak inget banget gitu loh aku. Soalnya, ya, ya. Soalnya saya bukan expert, dan saya masih nggak tahu banyak hal sih. Tapi kalau ditanya apakah saya tahu sesuatu, ya saya tahu gitu. Tapi bukan berarti saya tahu semuanya. Itu kan ada perbedaan di situ. Jadi, Iya. em, bahkan waktu awal-awal juga ketika saya apply ke beberapa kantor sebelum yang sekarang itu ada role namanya experienced blah gitu. Jadi memang role itu ditujukan untuk orang-orang yang berpengalaman gitu dan dari situ saya mikir oh ya berarti expert itu sebenarnya itu adalah serangkaian itu tuh nanti dibentuknya jadi expert gitu. Tapi sebelumnya itu ya we have to know something dulu kan. Nggak mungkin kita taunya langsung gede dan kita claim ourselves as expert gitu. Iya, Itu benar banget. dan kalau misalnya kita bahkan kita bilang kita expert berarti kita bukan expert. Tapi kalau orang lain yang bilang, oh dia expert berarti bisa jadi itu betul. Karena kan itu observasi orang kan, dan dia yang dapat ilmunya kita gitu. Tapi kalau dari kita sendiri, wah, waktu itu saya sendiri bilang bahwa saya punya pengalaman ya, saya emang tahu sesuatu gitu, but I don't know all of the things in the world. Gitu sih. Iya sih, jadi jangan langsung mengklaim diri sendiri expert gitu ya kak ya. Bahkan Iya. mungkin jangan pernah ngeklaim diri sebagai Iya. expert karena Iya, iya. karena Kayak ya percaya jadinya oh diri banget yakin nih. gitu ya. Iya. Iya, Iya, iya. kecuali kalau dari orang lain bilang, nah itu baru percayalah. Mhm. Nah, kalau untuk di bidang penulisan nih, Kak, sama bidang Mhm. konten creating nih, itu kan luas banget kan bidangnya itu kan kayak skopnya tuh luas banget. Nah, apa sih tantangan terbesar yang pernah dialami sama Kak Hima sendiri selama menjadi UX writer and content strategist? Mmm, oke. Ini kalau ngomongin di professionally atau personally? Oh, mungkin bisa diceritakan secara personal sama profesional mungkin? Oke, oke, Iya, dua-duanya berarti. iya. Mungkin kalau sebagai content creator, tanda kutip ya, saya juga sampai sekarang content creator tuh apa sebetulnya masih mencari-cari juga. Tantangannya adalah, gimana caranya ilmu yang mau saya share itu bisa relevan nih sama orang-orang. Karena kan kalau kita ngelihat kita trace back gitu, UX writing kan is quite relatively a new role gitu. Di tahun 2019 pertengahan baru muncul istilah itu. Dan ketika saya belajar sedikit tentang UI UX, terus saya mau coba share itu, saya takut banget. Tantangannya adalah saya takut orang nggak ngerti gitu. Karena aduh ini mah mendingan bikin ngobrolnya sama orang-orang yang kayak gini aja gitu. Bukan harusnya nggak usah ditaruh di medsos gitu. Karena medsos ya udah tempat orang buat hiburan, buat ketawa-ketawa, buat escape. Nah, tapi saya nggak percaya itu. Saya percaya ya medsos itu bisa hiburan, bisa edukasi, bisa entertainment juga gitu. Nah, kenapa nggak digabungin aja semua? Kenapa nggak di satu sisi saya share education, tapi juga yang sifatnya entertaining atau yang nggak terlalu berat gitu. Nah, caranya macam-macam. Bisa bahasanya tidak terlalu berat, atau dibentuk dalam pakai apa namanya ilustrasi gitu, jadi nggak teks aja semua Iya, tapi pakai benar-benar. karusel misalnya atau bahkan video. Nah dari situ itu tantangan awalnya tuh, jadi kayak gimana ya saya bisa share ilmu tapi bisa relevan sama kebutuhan orang-orang gitu. Nah tapi belakangan ini saya jadi sadar ya kalau mau share ilmu ya udah share aja, jangan takut. Karena setiap orang tuh pasti punya personality-nya sendiri kan, tiap Iya, brand benar. punya personality dan orang suka atau enggak itu masalah lain kan. Yang penting dia dulu nih, dia bikin konten dulu. Tapi tantangan awalnya itu mencari relevansi itu dan berusaha blend in sama dunia permedsosan yang saya nggak tahu. Mmm, Sama ya itu kalau personally. Kalau professionally, maksudnya as in di kantor gitu ya,
tantangannya jadi UX writer. Tantangannya adalah tidak setiap hari harus nulis. Jadi agak beda sama mungkin content writer atau copywriter gitu. Ya misalkan waktu saya jadi content writer kan nulis blog, nulis artikel ya. Nulis artikel kan ya udah kita seminggu dikasih editorial plan, timetable-nya ada, satu minggu ngerjain 5 artikel gitu. Satu artikel 500 kata. Nah ya udah kan berarti kita ngeplot waktu kita setiap hari nulis saja, makan siang break nulis lagi, pulang besokannya nulis lagi Nulis gitu. ya, nulis terus Nah, kayaknya. nulis terus. Sementara kalau pas saya jadi UX writer, product copywriter ini, nggak setiap hari tuh. Jadi harus lebih hati-hati karena tulisannya singkat. Beda sama blog yang 500 kata kan kita bisa ngomong apa aja kan. Maksudnya lebih elaboratif gitu. Sementara kalau UX writing kita nulis misalkan cuma 12 karakter tapi bisa merangkul semua informasi yang harus disampaikan di dalam komponen itu. Nah, itu kan harus hati-hati karena kalau Iya. salah ya udah salah aja persepsi nanti usernya yang pakai gitu. Jadi tantangannya adalah harus gali konteks dulu. Kita ngobrol dulu sama banyak orang, ngobrol sama tim produk. Kemarin kan kamu request kopi nih, boleh ngobrol dulu nggak? Ini kira-kira kopinya ada apa aja di dalamnya. Jadi saya pas nulisnya itu lebih gampang gitu. Jadi kadang ada seminggu saya brainstorming Iya. 3-4 jam sama tim produk untuk ngebahas di dalam komponen ini, di dalam satu komponen itu tuh mau nyampein apa aja gitu. Apakah misalnya, katakan ada 5 informasi A, B, C, D, E. Nah, itu jadi kita harus sortir dulu apakah 5 informasi itu semuanya harus masuk atau jangan-jangan cuma 2 nih yang harus kita kasih tahu. 3-nya disembunyiin dulu aja nggak apa-apa karena nggak penting misalnya, Iya. kurang penting. Nah, itu kan butuh diskusi kan, Iya. butuh brainstorming gitu. Nah, Benar-benar. jadi kadang seminggu ada timeline saya di kantor tuh ya udah ngobrol aja sama orang, nulisnya nanti mungkin hari Sabtunya gitu, atau mungkin next week-nya. Karena dari penggalian konteks yang terjadi di minggu sebelumnya, itu kan dibikin rangkuman dulu. Oh, ternyata dari obrolan sama A, sama B, sama C, dapatlah satu ini, baru saya tulis di next week-nya gitu. Dan itu jadi tantangan karena sebelumnya saya jadi writer kan lebih ke sendiri kan, nulisnya sendiri gitu, kerjanya sendiri. Mojok aja di pantry atau di dapur kan kelar gitu Bisa, kan iya. kerjaannya. Tapi kalau jadi UX writer ya nggak bisa tuh sendiri. Sorry, saya butuh waktu sendiri gitu, karena saya mau mikir. Wah itu malah jadi bahaya karena nggak ada involvement dari orang lain. Iya, oke. Sebenarnya ini menarik sih Mas. Soalnya selama ini aku tahu nih untuk posisi kayak content writing gitu kan, dan posisi-posisi lainnya di bagian kreatif ini, itu kan emang setiap hari itu pasti ada yang dikerjain nih. Misalnya kayak ya yang dikatain Kak Hima tadi, kayak content writing setiap hari harus ada berapa artikel nih yang harus dibuat dan lain-lain. Nah, berarti Ya. kalau untuk product writing atau UX writing sendiri ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk research, brainstorming gitu ya. Karena Salah untuk satunya. ya, oke. Nah, kalau misalnya tadi udah ngomong tantangan kan ya. Nah, pencapaian apa nih? Pencapaian terbesar yang pernah didapetin oleh Kak Hima Pencapaian selama, terbesar. iya, mungkin bisa selama bekerja atau mungkin kan kesibukan lainnya jadi pembicara dan lain-lain, itu juga mungkin salah satu pencapaian dalam hidup lah intinya kayak gitu. Oh, I see. Oke. Pencapaian. Oke, mungkin saya akan ngomong ketika saya udah jadi UX writer kali ya. Oke. Pencapaian terbesar adalah ketika waktu itu ada satu peserta webinar ini, saya juga lupa itu saya bahas apa. Dia nge-DM saya di Instagram. Dia bilang, Mas Himawan, saya mau berterima kasih karena berkat materi kemarin, saya aplikasikan ke kantor dan saya dapat review bagus di kantor dari atasan. Dan itu saya terima, itu nggak akan saya terima kalau
apa namanya, saya nggak tahu dulu materi yang disampaikan sama Mas Himawan sebelum, terus saya kayak, "Hah, beneran? Ini beneran nih, ini beneran terjadi atau dia cuma mau mau Beneran nyanjung-nyanjung terjadi. doang?" Nah, terus akhirnya pas sebelum saya ngetik itu kan dia agak Hmm. panjang tuh. Saya agak nggak percaya, oh ini dia beneran atau enggak atau gimana. Saya juga Iya, iya. kayaknya yang saya sampaikan kemarin itu maksudnya ya oke gitu. Hmm. Itu enggak yang mind blowing buat saya gitu ya. Mungkin buat Mm-mm. dia saya nggak tahu gitu. Tapi Berkesan banget abis ya itu kayaknya. dia Mm. Iya, abis itu dia ngirimin screenshot. Ada screenshot, jadi kayak Google Slides yang dia bikin, di mana Mm. waktu itu dia pakai framework yang saya kasih dari salah satu buku. Terus dia, ini mas, buktinya. Jadi dia ngasih ada Sampai Google ngasih Slides ada gitu. testimoni dong. Terus, Iya. terus sebelahnya ada ini, ada testimoni dari si apa sih si atasannya ini, kayak tim Iya. produknya atau senior copywriternya gitulah. Terus dari situ saya langsung saya terharu Gemetar. sih sejujurnya. Enggak, gue bener enggak sih, cuman kayak wah beneran nih, wah gitu. Jadi kayak saya tidak berhenti senyum. Terus Oh ya. dari situ saya mulai ngerasa kayak oh ternyata yang saya punya ini ada manfaatnya juga ya buat orang lain gitu. Dan itu menurut saya pencapaian terbesar sih, bisa bantu orang lain. Iya itu kali ya. Iya, kalau ngomongin tadi tentang impact dari Mas Hima nih waktu jadi pembicara atau jadi tutor, karena emang aku ngerasain sendiri sih Mas. Waktu itu sempat Oh gitu. ikut seminarnya Mas Hima di salah satu platform gitu kan, dan itu dan Hmm. temanku juga sempat ada yang ikut Hmm. tutornya Mas Hima di salah satu platform pencarian kerja gitu kan waktu itu. Dan Oke. emang kelas yang apa ya dibimbing sama Mas Hima ini kan nggak apa ya dibuat interaktif gitu kan. Mas Hima juga sering memberikan beberapa mungkin pekerjaan rumah yang mana juga meningkatkan kreativitas mereka, dan mereka tuh kayak udah curhat juga gitu ke aku kayak ini Hmm. keren nih kelasnya ini gitu kan, jadi kayak word of mouth juga kan, kayak oh iya nih kayaknya tertarik nih sama ini kayak gitu. Emang Hmm. mungkin kalau dari sisi Mas Bimo kan kayak Wah. masa sih gitu kan, tapi dari sisi kayak tuh kayak iya beneran berdampak itu ya kayak gitu. Wah. Amin. Iya. Semoga bermanfaat kalau gitu. Iya. Oke, nah Terima kasih. kan Mas Hima sendiri ini kan juga sudah menghasilkan nih beberapa karya-karya. Nah itu apa sih karya yang paling Mas Hima banggakan? Karya ya. Iya, Karya, waduh. Oke. berat. eh Susah nih. Soalnya kalau tergantung definisi karya dulu nih. Soalnya saya udah pernah nulis artikel, pernah bikin video YouTube, pernah em, bikin karusel Instagram. I think mungkin yang sebenarnya banyak karya yang saya banggakan. Mungkin most of the work yang saya kerjain itu saya bangga gitu. Tapi ada memang karya-karya atau konten-konten yang saya berharap saya bisa melakukannya lebih baik gitu. Tapi kalau ditanya yang paling em, oke itu yang soal ini ya, ada tabel ketika etiket untuk bikin mengkritik microcopy. Jadi itu saya bikin tabel gitu, gimana sih kira-kira kalau kita diminta copywriter untuk mengkritik kopinya dia, itu kan saya ada daripada bilang ini lebih baik bilang ini gitu. Oh iya, oh iya Itu iya. pakai tabel gitu, ada comparison. Nah itu menurut saya I wish I could do that more gitu. Kayak dia nggak karusel, orang nggak harus nge-swipe, tapi cuma satu aja dan itu beneficial gitu. Itu bisa dibilang yang menurut saya oke, paling membanggakan lah, yang terbaru. Iya. Oke. Nah, kalau untuk role model sendiri sih, Mas. Kak Hmm, Ima punya nggak kayak role model yang bisa dalam bidang penulisan atau content creating yang bener-bener favorit banget lah gitu? Wah banyak sih sebenarnya. Tapi kalau dalam tulisan itu
Mungkin saya sebutin novelis kali ya. Oke. Saya tuh suka banget sama Dewi Lestari. Oh ya. Dewi Lestari, ya itu saya nggak ngerti ada orang Indonesia bisa menulis dengan sebaik itu. Dan saya kepingin menggerogoti kepalanya gitu. Itu apa sih, apa yang membuat beliau bisa menulis sebaik itu gitu. Itu kalau dalam bentuk tulisan ya. Kalau content creating, wah sebenarnya banyak sih, karena Iya, benar. sekarang tuh ya content creator banyak banget yang bagus Iya, gitu. benar-benar. Dan saya nggak ada apa-apanya kayak mereka di sini, saya masih wah di bawah tanah gitu. Tapi kalau boleh, mungkin role model itu ada Chris Do. Oke. Chris Do itu yang dia CEO-nya The Future. Mm-mm. Jadi di situ di Instagramnya dia suka bikin tips-tips atau semacam ya mengasah way of thinking kita sebagai desainer, atau kira-kira yang mau tertarik di bidang UI UX tuh itu gimana. Nah itu kan meskipun area bermainnya kompleks gitu, topiknya kompleks, Iya. tapi Krisdo itu bisa menerjemahkan kompleksitas itu menjadi sesuatu yang enak diikuti gitu. Kayak dari awal, dari cover kan kamu bingung mau jadi desainer atau jadi apa gitu. Jadi di awal Iya. pertanyaan dulu, terus pas di swipe kayak ngobrol aja gitu. Dan itu nggak teksty, nggak banyak teks, visualnya juga minimalis, tapi ketika sampai akhir karuselnya tuh, wah ternyata ini nih, ini nyampe gitu. Dan itu saya berharap saya bisa melakukan itu gitu sih. Oke, Elevate Squad, gimana nih episode bareng Kak Hima kali ini? Podcast kali ini eksklusif banget nih, karena ini adalah Elevate Podcast pertama menggunakan platform Zoom. Jadi, Elevate Podcast siap menghadirkan guest dari wilayah manapun. Nah, seperti yang udah kita bahas tadi, banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mengasah skill, terutama dalam bidang penulisan, seperti membaca buku, membaca berita yang lagi tren, dan lain sebagainya. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!